Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Satriwan. Kalau melihat ini kan cukup banyak catatan begitu ya mengenai guru yang menjadi korban kriminalisasi guru. Nah, sebenarnya bagaimana sih mekanisme bentuk pengaduan dan juga advokasinya untuk guru-guru yang menjadi korban? Apakah sudah ada wadahnya? Ya. Ranahnya kemana sih sebenarnya? Ya, sebelum ke sana saya jawab dulu yang pertama yang menjadi pokok. Di Undang-Undang Guru Dosen pasal 14 ayat 1 ya, poin F itu dikatakan guru berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan kode etik dan undang-undang yang berlaku. Ada sanksi di situ juga ya? Betul. Yang terakhir yang G, guru berhak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas. Dalam ini kan justru keselamatannya, keamanannya justru terancam, terganggu gitu ya. Berarti sudah jelas melanggar Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, yang kedua mekanisme. Memang sudah ada Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, sekolah atau madrasah atau pesantren. Nah, tetapi sayangnya adalah ini macan kertas. Dan beban untuk pencegahan, penanganan dan seterusnya itu lebih banyak dibebankan kepada sekolah, kepada guru dalam hal ini. Artinya tidak berjalan ya? Betul, tidak berjalan, betul. Padahal di dalam permen ini dikatakan daerah Pemda, baik kota, kabupaten, provinsi wajib memiliki satgas pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi setiap daerah? Betul, wajib. Berarti semua provinsi, semua kabupaten kota, di sekolah juga wajib punya gitu kan ya. Nah, jadi kalau ada indikasi kekerasan, di permen itu ada 6 jenis kekerasan, ya kan? Kekerasannya terhadap guru atau kepada kedua-duanya? Semuanya. Bisa Semua. guru yang jadi korban, bisa siswa yang jadi korban gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama, TPPK. Sekolah itu harus memiliki TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Lapor ke TPPK gitu. Atau mekanisme yang kedua, di Undang-Undang Guru Dosen juga dijelaskan bahwa guru itu kan anggota organisasi profesi. Jadi guru itu dia berhak didampingi, diadvokasi, dibela gitu ya oleh organisasi profesi tempat dia bernaung. Apakah ini PGRI atau P2G atau IGI, Persatuan Guru NU dan seterusnya. Nah, yang ketiga, di dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan guru dikatakan, pasal 4 itu, pemenuhan dan atau pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan dan seterusnya dapat berupa bantuan kepada pendidik, tenaga kependidikan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, tata usaha negara, dan pemenuhan ganti rugi bagi guru. Ini yang tidak bekerja. Jadi itu beban guru sendiri yang menjadi korban ya? Jadi guru yang memikirkan sendiri gitu. Akhirnya teman-teman LBH, dan alhamdulillah. sekolah bagaimana? Kalau berdasar dari apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, pendampingan dari sekolah apa yang dilakukan sekolah? Kalau misalnya jangan mekanisme sekolah tidak mestinya tidak Mbak yang berjalan mendampingi. juga. Jangan sekolah justru, tetapi Pemda. Satgas itu. Ya, Satgas. Tapi maksudnya paling tidak sekolah melapor tidak sih bahwa ini ada peristiwa-peristiwa seperti ini, dibutuhkan Satgas. Karena kan tadi Satgasnya tidak ada, tidak diberikan dari Pemdanya begitu kan? Betul. Nah, ya guru memang ini harus menjadi PR juga ya, pemahaman guru tentang haknya guru-guru, perlindungan terhadap guru, ada 4 jenis perlindungan tadi, profesi, hukum, kesehatan, keselamatan kerja, hak kekayaan intelektual. Ini memang sangat minim juga ya pemahaman dan guru. Kadang-kadang sekolah tuh juga agak menutup-nutupi kalau ada suatu kejadian atau kasus kekerasan di sekolahnya karena mungkin mempengaruhi image dari sekolah tersebut. Mereka khawatir. Jadi ini sebenarnya bisa jadi peristiwa terhadap guru ini ya tadi gunung es lebih banyak lagi sebenarnya mungkin cuma tidak terekspos saja. Tapi berarti missing link-nya di mana ya? Mekanisme itu kan tidak berjalan. Padahal kan seharusnya tupoksinya sudah ada masing-masing gitu kan. Kami melihat parsial. Aturan Permendikbud ini parsial gitu. Jadi Satgas dan seterusnya itu berdiri sendiri-sendiri, beban untuk pencegahan dan penanganan kekerasan itu dibebankan kepada sekolah, padahal tugas guru itu kan banyak ya, tidak hanya persoalan kekerasan ya, Bu Tiva, mengajar, membimbing, melatih, jadi pembimbing ekstrakurikuler, wali kelas, bla 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 gitu kan. Tapi yang absen di sini bagi kami adalah yang sangat disayangkan di level pemerintah daerah gitu. Tidak ada perannya ya. Betul. Yang kedua adalah organisasi profesi itu juga wajib memberikan melindungi, betul, ada di Undang-Undang Guru dan Dosen gitu. Bahkan ketika ada dugaan guru melanggar kode etik mestinya nggak langsung ke ranah hukum, tapi diselesaikan di betul dewan itu. Betul termasuk di dewan kode etik atau di mahkamah kehormatan organisasi profesi, nggak langsung ke pidana. Oke, Bu Tiva, kalau di atas kertas ini sebenarnya sudah sangat jelas, sudah sangat melindungi guru-guru begitu ya. Tapi saat ini kondisinya tidak seperti itu. Bagaimana jadi juga memang ini baru ya, kan Permendikbud Ristek nomor 46 ini baru tahun 2023.
Jadi memang kita akan mendesak ya agar ini disosialisasikan lebih Masif lagi. intensif dan masif, dan juga dicek efektivitasnya. Misalnya tadi TPPK di sekolah ataupun satgas di tingkat pemerintah ya, di tingkat kabupaten kota ataupun provinsi apakah sudah terbentuk, dan apakah kasus-kasus yang ada bukan hanya orang komplain tapi tidak dihandle gitu ya. Jadi apakah kasus yang masuk betul-betul kemudian ditangani sampai tuntas. Nah ini menarik ya, karena apa yang sebenarnya aturan itu bagus tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan. Nah sehingga sampai kasus-kasus seperti ini terjadi, ya mudah-mudahan dengan kasus ini menjadikan kita lebih bersemangat memastikan aturan ini ditegakkan. Tapi paling tidak begini, ketika ada guru-guru seperti kejadian yang sudah ada ya, guru-guru juga berusaha untuk mendisiplinkan anak murid. Jangan sampai tadi Ibu Hetifah sempat bilang ya, jangan sampai guru juga jadinya trauma kan, ingin meluruskan. Nah itu bagaimana ini ya? Ini menarik ya, sebab sekarang ada satu tuntutan yang memang berbeda terhadap guru, dan harus dicari berbagai metode untuk bisa mendisiplinkan anak dengan cara-cara baru. Karena dulu gitu ya, kita kan tahu ya pasti ada menyangkut fisik minimal, atau membuat anak misalnya katakanlah dihukum lari 100 kali keliling lapangan. Itu juga membuat suatu efek yang sebenarnya kurang bagus, sehingga anak menganggap bahwa berlari itu sebagai hukuman, padahal ini sesuatu yang sehat ya bagi kita untuk membiasakan anak juga jogging dan sebagainya. Nah jadi berarti mungkin bentuk-bentuk hukuman itu juga harus kita ciptakan gitu ya, sesuatu yang memberikan efek tetapi tidak membahayakan si anak dan juga tidak memberikan dampak yang juga negatif untuk jangka panjang. Trauma-trauma yang tidak perlu gitu, seperti anak trauma berolahraga karena dia selalu menganggap olahraga itu hukuman. Nah ini menuntut guru untuk juga lebih memiliki satu kedekatan tersendiri, dan tadi ada ahli-ahli baik itu bimbingan konseling maupun psikolog yang bisa memahami kondisi psikologis tiap anak. Kalau memang sudah ada indikasi anak ini berbeda, kemudian ada kecenderungan dia juga bisa menjadi pelaku kekerasan, memang harus ditangani oleh ahlinya. Tidak bisa seorang guru yang bukan tanggung jawabnya dia ya. Betul. Bu Hetifah, tapi kalau melihat kan saat ini miris ya, sebenarnya kan guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian juga dimana semua ilmu itu diberikan oleh guru kepada muridnya. Tapi saat ini justru marwah guru ini sudah hilang. Nampaknya banyak murid, orang tua murid yang tidak respect lagi. Bagaimana mengembalikan hal ini, Bu? Nah, jadi kembali ya, kalau dari sisi kami sebagai DPR RI, kan kita sudah tadi memiliki undang-undang. Undang-undang itu selain masalah perlindungan, sebenarnya yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pengakuan kita kepada guru itu sebagai profesi. Jadi mereka memang harus dilindungi ketika menjalankan tugas profesionalnya. Tapi sebagai profesi, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan satu masukan untuk mengasah kompetensi mereka secara berkelanjutan. Tapi pengakuan itu kan harus ada manifestasinya apa? Misalnya status. Ya kita mengakui guru, wah bagus dia itu berjasa. Tapi statusnya tidak jelas. Seperti kita ketahui banyak guru seperti Ibu Supriyani masih honorer bisa berpuluh-puluh tahun, tidak ada kejelasan, dan mereka tidak ada merasa secure dengan profesinya ya, karena bisa sewaktu-waktu dihentikan, dan kesejahteraannya memang tidak memadai. Nah, dengan adanya upaya untuk meningkatkan status menjadi lebih jelas sebagai aparatur sipil negara, karena mereka memang bekerja dan dibutuhkan, ya kita wajib memberikan kejelasan status. Kalau status sudah jelas, kesejahteraannya lebih terjamin. Nah, jadi berarti kan pelindungan itu bukan hanya hukum, tapi juga dari sisi kesejahteraan dan juga kompetensinya. Itu yang harus dilakukan sekarang dan menjadi tugas berat dari menteri-menteri baru. Baik, kita ke Ibu Supriyani. Ibu Supriyani, apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Ini kan tadi juga dikatakan bahwa seharusnya guru mendapat pendampingan secara hukum, dan nanti juga dari Ibu Hetifah akan membantu ke sana untuk bertemu dengan Ibu Supriyani. Baik, Ibu Supriyani. Dibebaskan dari segala hukuman apapun dan bisa kembali bertugas di tempat saya mengajar lagi.
Ya. Semoga proses persidangan dan kasus ini dapat selesai dengan tuntas dan juga memberi keadilan kepada Ibu Supriyani ya Bu ya. Betul. Terima kasih banyak sudah Terima bergabung bersama kasih, kami. Bu Assalamualaikum. Supriyani. Iya. Terima kasih. Yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.